Hello trainer, welcome. Di video kali ini, saya akan mungkin memberikan sedikit tips untuk kalian para trainer baru atau orang yang mencoba Pokemon Pocket pertama kali. Jadi langsung saja, untuk tips pertama yaitu di pack pertama kalian ketika kalian sudah melakukan download file atau download data, kalian akan disuguhkan kepada sebuah pack yang bisa kalian buka. Nah, ada beberapa pilihan, ada 3 pilihan tepatnya. Ada Mewtwo pack, ada Pikachu pack, dan Charizard. Nah, pilihan kalian ini akan berpengaruh pada kartu apa yang kalian dapatkan selanjutnya. Untuk misalnya Mewtwo, kalian akan mendapatkan Marowak EX di pack pertama kalian. Lalu, ketika di tutorial Wonder Pick, kalian akan mendapatkan Bulbasaur Full Art. Lalu ketika battle, kalian akan mendapatkan deck free trial yang namanya Sunslash deck. Lalu untuk Pikachu, jika kalian memilih Pikachu pada pack pertama, kalian akan mendapatkan Arcanine EX. Lalu akan mendapatkan Squirtle Full Art di Wonder Pick. Lalu akan mendapatkan Rapidash deck di battle. Lalu jika kalian mengambil Charizard pack di pack pertama, kalian akan mendapatkan Pokemon Exeggutor EX di pack pertama tersebut. Lalu Charmander Full Art di Wonder Pick. Lalu ada mendapatkan Pinsir deck di battle. Nah, itu pack pertama kalian akan menentukan Pokemon gratis apa yang kalian dapatkan setelah melalui tutorial. Nah, di game ini kalian juga bisa melakukan reroll. Ya, memang ada secara nggak langsung ada sistem reroll di game ini selama kalian tidak melanjutkan game kalian. Nah, kalian bisa melakukan reroll atau menghapus data game kalian dengan masuk kepada pengaturan akun, lalu pilih delete akun atau delete data. Nah, setelah delete data, kalian akan dikembalikan kepada halaman awal, lalu memasukkan data diri kembali, dan di sana kalian bisa menggunakan username yang sebelumnya kalian sebelumnya kalian sudah gunakan. Jadi misalnya sudah menghapus data, kalian bisa menggunakan user yang sama lagi, karena emang yang sebelumnya udah terhapus. Seperti itu. Itu jika kalian ingin reroll. Nah, jika ingin melakukan reroll, aku sarankan kalian memainkan saja gamenya sampai sebelum tutorial battle, karena kurang lebih kamu akan mendapatkan 6 pack gratis dalam waktu kurang dari 10 menit. Nah, jika itu memuaskan, kalian bisa melanjutkan sampai tutorial battle. Kalau tidak, sejak saat itu kalian bisa menghapus datanya dan mengulangi dari awal. Nah, ukuran bagus apa enggak decknya itu tergantung masing-masing ya. Ada yang misalnya untuk kalian yang suka koleksi, kalian berarti mendapatkan rare pack atau god pack yang isinya 5 kartu yang full art semua. Itu bagi kalian yang emang kolektor. Kalau bagi kalian yang tipe pemain atau battle player, berarti kalian mendapatkan Pokemon incaran kalian. Misalnya pengen membuat deck Dragonite, berarti kalian harus mendapatkan Dragonite. Jika dalam 6 pack pertama itu kalian nggak mendapatkan Dragonite, kalian bisa menghapus dan melakukan reroll ulang. Nah, sebagai saran, dalam 6 pack pertama atau 30 per pack pertama, jika emang kalian lanjutkan, ambil saja satu jenis pack yang sama. Misalnya Mewtwo ya Mewtwo terus, kalau Pikachu ya Pikachu terus, atau Charizard ya Charizard terus, sampai 30 pack. Nah, setelah itu bebas, karena jika mengambil satu jalur yang sama dalam 30 pack pertama, kemungkinan mendapatkan kartu yang playable itu sangat besar. Jadi akan udah komplit gitulah. Misalnya pengen membuat deck Marowak EX, nah kalian dengan mengambil Mewtwo, kalian udah bisa mendapatkan deck yang komplit dari situ saja. Jadi kalian
memang perlu mencari tahu dulu sebelumnya jika ingin memainkan deck seperti apa sebelum melakukan reroll. Tapi perlu diperhatikan, menurut pengalamanku yang sebelumnya memang pernah melakukan reroll tapi di game lain, melakukan reroll itu akan membuat pengalaman bermain itu berkurang, sehingga bermain menjadi cepat bosan karena memang sejak awal udah mendapatkan Pokemon yang bagus. Nah, tidak masalah jika kalian memang sudah bermain dan mendapatkan Pokemon yang seadanya. Nanti juga dalam seiring waktu, semua Pokemon juga akan kalian dapatkan. Bahkan setelah rilis, ada fitur yang namanya trading yang memudahkan kalian untuk mendapatkan Pokemon incaran kalian. Seperti itu. Jadi kalau yang tidak mau reroll, itu juga tidak masalah. Lalu tips selanjutnya, gunakan Wonder Pick sesuai kebutuhan. Nah, ketika kita awal game kita diberi banyak currency Wonder Pick. Jika kita lengah, kita akan menggunakan Wonder Pick itu sampai habis karena kita ingin semua kartu yang ada di Wonder Pick kita dapatkan. Tapi saran saya, jika tujuan bermain gamemu untuk mengkoleksi kartu, silakan gunakan Wonder Pick itu ketika kamu menemukan Wonder Pick yang emang kartu yang enggak kalian punya, misalnya full art apa atau yang langka-langka kalian nemu di Wonder Pick, silahkan gunakan currency Wonder Pick itu. Nah, jika tujuanmu itu untuk membangun deck atau battle, kalian bisa menggunakan Wonder Pick ketika membutuhkan atau menemukan Pokemon yang dicari. Misalnya kemarin saya karena aku tipe yang battle ya, aku membutuhkan evolusi Pidgeot karena saya belum menemukan evolusi pertama dari Pidgeot. Nah, ketika di Wonder Pick menemukan Pidgeot, evolusi Pidgeot pertama, saya gunakan Wonder Pick itu. Jadi manage Wonder Pick itu sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Karena memang mendapatkan Wonder Pick itu cukup lama dan agak susah. Bahkan untuk yang mendapatkan berdasarkan waktu juga cukup lama waktunya. Tips selanjutnya, jangan lupa mengirim terima kasih atau yang tombol send thanks itu dan permintaan pertemanan untuk meningkatkan variasi yang ada di Wonder Pick. Semakin banyak teman yang kita miliki, semakin banyak variasi yang akan muncul di Wonder Pick. Bahkan jika misalnya kalian punya teman dari Cina misalnya, kartu yang ada di Wonder Pick juga bahasanya bahasa Cina. Ketika kita mendapatkan kartu itu di koleksi kita, masih tetap bahasa Cina, dia nggak berubah menjadi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia seperti itu. Lalu tips selanjutnya adalah tentang masalah VPN. Ini berlaku bagi kalian yang memang menjadi warga negara New Zealand selama 1 bulan. Nah, untuk menghemat kuota, VPN hanya diperlukan ketika login saja. Misalnya menghidupkan VPN lalu login, lalu setelah masuk ke dalam permainannya, kalian bisa mematikan VPN tersebut. Jadi bisa menghemat kuota, entah misalnya kalian menggunakan Tunnel Bear, kan ada kuota dalam 1 bulan. Nah, kalian bisa menghemat itu menjadi lebih panjang. Nah, sejauh yang aku tahu yang cukup efektif untuk game ini itu ada namanya Tunnel Bear VPN sama Urban VPN. Itu cukup efektif untuk digunakan. Nah, tips selanjutnya adalah Premium Pass. Aku sarankan kalian untuk mengambil Premium Pass ini, bukan untuk membelinya ya, karena Premium Pass ini memiliki free trial selama 2 minggu. Kalian bisa mendapatkan manfaat dari free trial ini untuk mengumpulkan koleksi lebih cepat. Jadi di awal-awal game sudah mendapatkan Pokemon yang lebih lengkap dari yang lain. Namun perlu diperhatikan untuk mematikan langganannya sebelum tenggat waktu selesai. Karena kalau misalnya kalian lupa, maka akan mulai dikenakan biaya Premium Pass-nya, yaitu sebesar $10. Kalau di Indonesia kan ya 150.000 lah, dan itu cukup besar. Ya, beberapa orang itu cukup mahal.
Lalu yang terakhir, pokoknya ini game tujuannya untuk bersenang-senang. Bahkan dari developernya sendiri, game ini difokuskan kepada mengoleksi kartu, experience untuk mengkoleksi kartu daripada PvP-nya. Bisa dilihat dari fitur yang sekarang masih belum memiliki ranking, walaupun sudah ada battle yang disediakan. Nah, ketika kita sudah melakukan semua tutorial, hal yang kita lakukan setiap hari itu cuma membuka 2 pack, lalu melihat Wonder Pick, dan melakukan battle 1 atau 2 kali untuk menjalankan misi. Nah, seperti itu aja. Jadi waktu login kita itu cukup pendek hitungannya. Jadi untuk saat ini mungkin tidak ada sistem ranking, tapi mungkin kedepannya ada fitur tersebut mengikuti kebutuhan pengguna. Jika memang menginginkan fitur ranking, maka mungkin developer akan menyediakannya. Dia dalam video keterangannya, developer tidak menutup kemungkinan untuk membuat game ini menjadi lebih kompetitif untuk kedepannya. Pokoknya intinya, bersenang-senanglah.